Tahukah kalian bagaimana sebuah bangsa yang baru lahir bisa mempertahankan kemerdekaannya? 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan bergema. Tapi di balik euforia itu, ancaman datang dari segala penjuru. Jepang belum sepenuhnya pergi. Sekutu yang diboncengi Belanda siap merebut kembali kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan, Indonesia saat itu belum punya tentara. Yang ada hanyalah semangat juang rakyat dan laskar-laskar yang tersebar. Namun, dari ketiadaan inilah, sebuah kekuatan dahsyat akan lahir. Sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, ironi, dan heroisme. Inilah kisah kelahiran Tentara Nasional Indonesia. Siapa sangka, benih tentara nasional kita justru ditanam oleh penjajah sendiri. Jepang, untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya, membentuk dua badan militer yang kelak menjadi cikal bakal TNI. Pertama, Pembela Tanah Air atau PETA yang dibentuk 3 Oktober tahun 1943. Disinilah pemuda-pemuda pribumi seperti Jenderal Sudirman dan Jenderal Soeharto pertama kali mendapat pendidikan militer modern. Mereka dilatih strategi perang, taktik, dan yang terpenting, mereka dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. PETA bukan hanya melahirkan prajurit, tapi juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme yang membara di dada para pemuda. Di sisi lain, ada Heiho yang dibentuk pada April tahun 1943. Mereka adalah prajurit pribumi yang ditempatkan sebagai pembantu tentara Jepang di garis depan, tanpa pangkat, dengan tugas berat dan berbahaya. Meski statusnya berbeda dengan PETA, pengalaman mereka bertempur langsung di medan perang menempa fisik dan mental yang luar biasa tangguh. PETA dan Heiho, tanpa disadari oleh Jepang, Tela, Menhadi, sekolah militer tak resmi yang mempersiapkan para pejuang kemerdekaan kita. Mereka adalah bibit-bibit prajurit yang siap bertarung demi tanah air saat panggilan sejarah tiba. 3 hari setelah proklamasi, tepatnya 19 Agustus tahun 1945, dalam sidang PPKI, para pemimpin bangsa mengambil langkah yang sangat hati-hati. Mereka sadar, membentuk angkatan perang secara terang-terangan bisa memancing agresi Jepang dan sekutu. Maka, diputuskanlah untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Namanya terdengar sederhana. Tugasnya pun menjaga keamanan umum di daerah-daerah. Bukan berperang, tapi jangan salah. Di balik kesederhanaan itu, tulang punggung BKR adalah para mantan anggota PETA dan Heiho. Mereka yang sudah punya bekal militer inilah yang menjadi inti kekuatan di seluruh penjuru negeri, siap bergerak jika dibutuhkan. Ini adalah strategi jenius, membangun kekuatan militer tanpa harus menyebutnya tentara. Namun, strategi diplomatis ini tidak bisa bertahan selamanya. Ancaman menjadi nyata. Pasukan sekutu yang membawa serta nikah, tentara Belanda, mulai mendarat di kota-kota besar. Niat mereka jelas, mengembalikan Indonesia ke pangkuan penjajahan. Pertempuran-pertempuran kecil mulai meletus di Surabaya, Semarang, dan berbagai daerah. Para pemimpin menyadari, semangat saja tidak cukup. Dibutuhkan sebuah organisasi militer yang profesional dan terpusat untuk melawan kekuatan bersenjata yang modern. Momen krusial itu pun tiba. Pada tanggal 5 Oktober 1945, melalui maklumat pemerintah, BKR secara resmi diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Inilah momen kelahiran Angkatan Bersenjata Resmi Republik Indonesia. Jabatan Panglima Besar TKR pertama kali diberikan kepada Supriyadi, komandan peta legendaris yang memimpin pemberontakan di Blitar. Namun, takdir berkata lain. Supriyadi hilang secara misterius dan tak pernah ditemukan. Posisinya kemudian digantikan oleh sosok karismatik yang akan menjadi legenda, Jenderal Sudirman, yang terpilih dalam konferensi TKR di Yogyakarta. Tanggal 5 Oktober inilah yang hingga kini kita peringati dengan khidmat sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Sebuah hari untuk mengenang cikal bakal lahirnya pelindung kedaulatan bangsa. Baru saja terbentuk, TKR
langsung dihadapkan pada ujian terberat. Pertempuran demi pertempuran pecah di seluruh negeri. Puncaknya adalah pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Disinilah TKR bersama dengan laskar-laskar rakyat menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Keberanian mereka luar biasa. Namun, pertempuran ini juga menyadarkan para pemimpin bahwa TKR perlu disempurnakan lagi agar menjadi kekuatan yang lebih solid dan profesional. Bukan sekadar gabungan pejuang yang bersemangat. Maka, pada 26 Januari tahun 1946, sebuah langkah penting diambil. Nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Ini bukan sekadar perubahan nama. Tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh badan perjuangan bersenjata ke dalam satu komando yang tunggal dan jelas. Di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, TRI mulai mengkonsolidasikan diri. Struktur organisasi diperbaiki, pangkat militer ditetapkan, dan garis komando dipertegas. TRI bukan lagi sekadar laskar pejuang, tetapi telah menjelma menjadi sebuah angkatan perang modern yang terorganisir, siap menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kedaulatan Republik. Perjuangan belum berakhir. Setelah kepergian sekutu, Belanda kembali dengan kekuatan penuh, melancarkan agresi militer untuk merebut kembali Indonesia. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan terorganisir, persatuan menjadi kunci mutlak. Saat itu, selain TRI sebagai tentara resmi, masih banyak laskar perjuangan rakyat yang berjuang sendiri-sendiri, seperti Barisan Hizbullah, Sabilillah, dan laskar-laskar daerah lainnya. Untuk menyatukan semua kekuatan ini, sebuah keputusan historis pun diambil. Pada tanggal 3 Juni tahun 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat untuk menggabungkan Tentara Republik Indonesia dengan seluruh laskar perjuangan rakyat. Dari penyatuan inilah lahir sebuah nama yang hingga kini terukir gagah dalam sejarah bangsa, Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI adalah peleburan dari berbagai kekuatan bersenjata yang memiliki satu tujuan yang sama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penyatuan ini adalah langkah strategis yang krusial. Dengan berada di bawah satu komando, kekuatan militer Indonesia menjadi jauh lebih solid, utuh, dan terpadu. Lahirnya TNI menandai babak baru dalam perjuangan bersenjata, di mana seluruh elemen bangsa yang memanggul senjata bersatu padu sebagai satu kekuatan nasional. Perjalanan TNI tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, strukturnya terus berevolusi. Di era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara Polri dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Konsep ini menempatkan 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian di bawah satu atap komando. Namun, era reformasi membawa perubahan besar. Tuntutan untuk memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan mengemuka. Akhirnya, pada tanggal 1 April tahun 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisahkan kembali. Nama ABRI dikembalikan khusus untuk Angkatan Bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari 3 matra yang kita kenal sekarang: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Jadi, mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini. Berawal dari ironi, di mana penjajah Jepang tanpa sadar melatih cikal bakal tentaranya sendiri. Melalui peta dan heiho, para prajurit ini kemudian menjadi inti dari Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk secara hati-hati. Menghadapi ancaman nyata, BKR bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945, yang kemudian disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia. Hingga akhirnya, demi persatuan dan kekuatan, TRI dilebur bersama seluruh laskar rakyat
menjadi Tentara Nasional Indonesia. Perjalanan ini adalah bukti semangat pantang menyerah, kecerdasan strategi, dan persatuan para pendahulu kita. Mereka membangun fondasi militer yang kuat dari nol, demi menjaga kedaulatan yang telah direbut dengan darah dan air mata. Hari ini, TNI tetap berdiri tegak sebagai penjaga bangsa. Kisah kelahirannya akan selalu menjadi pengingat abadi tentang kekuatan sebuah bangsa yang bersatu. Terima kasih sudah menyimak perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita pada tanah air. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar kalian di bawah. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.